Tapi dalam Islam nama adalah doa. Buktinya dikabulkan Allah. Namanya suci bersih, akhirnya pun suci bersih. Meninggal dunia, anaknya mendirikan masjid. Masjid ini diberi nama Masjid Hajjah Sophia. Sampai hari kiamat akan kekal abadi insyaallah. Amin. Mudah-mudahan anak kita meninggal, kita menghadap Allah, terinspirasi dari masjid subuh ini. Walaupun nampaknya saya tausiah di Gandus, Sumatera Selatan, tapi sesungguhnya tausiah subuh ini disaksikan orang dari Sabang sampai Papua. Saudara-saudara kita yang bekerja di Qatar, di Uni Emirat Arab, di Jeddah, di Hong Kong menyaksikan, karena mereka menonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maka semuanya terinspirasi insyaallah. Oh, ada di Sumatera Selatan masjid yang dibangun atas nama almarhumah ibunya. Maka mereka pun berpikir, apa yang sudah kubuat untuk almarhumah ibuku? Kubelikan mobil, dijual. Kubelikan tanah, dijual. Tapi kalau dibangunkan masjid, sampai hari kiamat akan kekal abadi. Mudah-mudahan anak-anak kita pun menjadi anak yang berbakti insyaallah. Kalau mau umur panjang tak mati selesai kematian, maka bangunlah masjid. Kita semua subuh ini insyaallah berniat membangun masjid sebelum mati insyaallah. Amin. Kalaupun kita tak sempat membangun masjid, anak kita melanjutkan. Saya setelah melihat pamflet besar Masjid Hajjah Sophia, mudah-mudahan anak saya menonton ini, dan setelah saya meninggal dibangunnya pula Masjid Abdul Somad. Namanya Masjid UAS, Masjid Ujian Akhir Semester. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya amat sangat merasa senang subuh ini hadir para alim ulama kita, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin di daerah kita. Maka mereka dengan jabatannya insyaallah juga akan membangun masjid insyaallah. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Tapi kalau dibangun masjid, sampai hari kiamat kekal abadi. Begitu datang tsunami, hancur porak-poranda, tapi masjid tidak hancur. Kenapa demikian? Banyak alasan arsitek. Ada yang mengatakan masjid di Aceh itu tak hancur karena tiangnya tinggi dan kemudian air bisa lolos. Masuk akal. Ada juga yang mengatakan masjid di Banda Aceh itu tak hancur karena semennya kuat, karena orang takut korupsi masjid. Masuk akal juga. Tapi yang paling masuk akal adalah karena masjid dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin mau menunjukkan, rumah yang kau bangun hancur, tapi rumahku, saya tausiah setiap tanggal 26 Desember memperingati tsunami, sengaja bagian belakang masjid Lampu itu tidak mereka renovasi. Saya tanya, ini kenapa retak? Dibiarkan begini Pak Ustadz, biar supaya semua tamu yang datang melihat bahwa hancur, tapi kemudian bagian depan utuh sampailah nanti. Karena tanah masjid 3, la yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yuba'u, tak boleh dijual, wala yurasu, tak bisa diwariskan ke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nur. Ini suasana yang berada di Masjid Hajjah Sophia, perumahan Pemkot Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Di sini masyarakat baru selesai mengikuti tausiah yang disampaikan langsung Ustadz Abdul Somad di Masjid Sophia. Jadi bisa dilihat suasana masyarakat yang ada di seputaran perumahan Gandus maupun di sekitar Kecamatan Gandus yang hadir untuk menyaksikan langsung tausiah yang disampaikan Ustadz Abdul Somad.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.